Ya, kemudian nah ketika eh, seseorang tidak mendapatkan apa yang mereka seharusnya mereka dapatkan, ya justru mereka dapatkan apa namanya eh, suatu kerugian, ya hati mereka menjadi buta, akal mereka menjadi lemah, ya maka tentu yang mereka dapatkan apa, lawan dari itu, kebalikan, ya yang nanti hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, ya kemungkaran, ketaatan menjadi maksiat, maksiat menjadi taat, ya dan seterusnya. Akhirat, dunia adalah negeri yang kekal abadi, akhirat adalah sementara. Jadi putar-putar kan gitu, ya. Mereka akhirnya menjungkir balikan yang benar menjadi salah. Dan mereka allati radiyat fil hayatid dunya wa tma'annat biha wa ghafalat anillahi wa ayatihi wa tarakatil isti'dadi lilqa'i, ya. Maka ketika kondisi seseorang seperti ini, ya maka mereka akan ridha hidup di atas muka bumi ini, ya merasa nyaman, merasa tenang saja kan gitu, enjoy baik, ya. Dan mereka tuma'ninah, ya di dunia ini dengan maksiat, dengan berbuat dosa, dan mereka lalai dari mengingat Allah, lalai dari membaca ayat-ayat Allah, dan mereka meninggalkan untuk mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Walau lam yakun fi 'uqubati adh-dhunub illa hadhihi al-'uqubah wahdaha lakanat da'iyatan lakanat da'iyatun ila tarkiha wal bu'di minha wallahu musta'an. Jadi kalau seandainya dosa, ya apa namanya, hukuman karena dosa, ya seorang itu mendapatkan hukuman dengan sebab dosa, maka cukuplah ini menjadi apa namanya hujjah, ya bagi orang-orang yang berilmu, beramal, ya untuk menjadikan ini sebagai motivasi. Kalau sudah tahu ini adalah dosa, itu menyebabkan matinya hati, menyebabkan lemahnya iman atau lemahnya akal kita, nah, sudah cukup. Artinya maksiat itu luar biasa, ya akan menyebabkan rusaknya, ya hati, akal dan seterusnya, ya. Maka maka ini cukup, ya ini menjadi motivasi kita, menjadi pendorong untuk meninggalkan berbagai macam bentuk dosa, maksiat, dan menjauhkan semua dosa dan maksiat. Allah musta'an. Dan juga kata Malik, wa hadza kama anna at-ta'ata tunawwirul qalba wa tajlu wa tasqiluhu wa tuqawwihi wa tuthabbituhu hatta basiratan hatta yasira kal mir'atil masqulah fi jalaiha wa sifatiha fayamtali'u nuran. Ya. Maka di sini kata muallif, ya bahwasanya ketaatan itu sesuatu yang dapat menerangi hati, ya. Maka ketaatan itu akan dapat menerangi hati, ya. Dan dapat menjernihkan hati, ya, dapat menguatkan hati, ya, dan mengokohkan hati, ya, sampai apa namanya hati itu diibaratkan kalau beliau di sini seperti kaca, ya seperti kaca, ya kaca yang apa? Kaca yang bersih tentunya, karena boleh jadi ada kaca yang tidak bersih. Nah, kaca yang bersih itu dia memantulkan sesuatu yang utuh,
ya, kacanya mengkilap, ya, dengan kilapannya, dengan kebersihannya, ya, sehingga yang muncul dari cahaya dari cermin tersebut apa? Pantulan yang bersih atau cahaya yang bersih. Fayamtali'u nuran, ya. Fa idza dana syaitanu minhu asabahu min nurihi ma yusibuhu mustariqal sam'i min asy-syahabi الثواقب فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فارق الذئب من الأسد حتى إن أصابه يصرع شيطان فيخر صريعا فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه فيقال أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس. Ya. Maka di sini kata muallif, syaitan itu ketika dia mendekati orang yang bersih, ya, yang kuat basirahnya, kuat amalnya, dia seperti cermin yang bersih. Maka apa? Ketika syaitan ingin menggodanya, maka apa? Syaitan terkena cahayanya, ya. Ya. Terkena cahayanya. Sebagaimana disebutkan di sini oleh muallif, ketika syaitan jin mencuri berita dari langit, maka apa? Dia kena lemparan, ya, bintang-bintang dari langit ketika mereka mencuri rahasia dari langit. Maka fungsi bintang itu apa? Ada berapa? Apa dalam surat Mulk, dalam surat Al-Mulk dikatakan rujuman lisyayatin. Di antaranya apa? Rujum, untuk merajam syaitan. Ya, rajam syaitan kemudian menunjukkan arah bintang. Ya, maka jadi ketika syaitan mencuri rahasia dari langit, maka dia kena apa namanya? lemparan-lemparan dari langit. Ya. Nah, kata muallif, ketika syaitan ini ketika syaitan ini menggoda anak Adam, ya, yang dia basirah kuat, kemudian ilmunya kuatnya juga akalnya. Nah, orang-orang seperti ini, ya, syaitan takut, ya. Takutnya lebih dahsyat dibandingkan daripada takut dari apa? Dari serigala dan dengan singa. Kita lihat bagaimana Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditakuti oleh siapa? Syaitan. Ketika Umar lewat dari jalan ini, maka syaitan akan mencari jalan yang lain. Subhanallah, ini bukan omong kosong, kan begitu ya? Betul. Ya paling tidak, ya kita tidak, kalau berbicara tentang bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar, ya kita sajalah. Kita merasa tuma'nina, merasa nyaman ketika kita zikir pagi, zikir petang. Dari gangguan was-was, dari gangguan mimpi buruk, dari gangguan melihat kuntilanak, ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sering kita mendengar cerita tetangga, teman, seterusnya. Saya sering melihat kuntilanak duduk di sana, itu, ini, dan seterusnya. Alhamdulillah, kita sepanjang hidup ini, ya alhamdulillah, minta-minta. Tidak katik juga, guna kita dapat melihat, ya, kuntilanak, melihat hantu dan seterusnya, jin, dan manfaat, nggak ada faedah. Bahkan mengotori telinga, mengotori apa? Mata kita.
Nggak pernah lihat yang namanya begitu-begituan. Karena apa? Karena kita senantiasa zikir. Zikir pagi, zikir petang. Paling tidaklah habis sholat kita berzikir. Sholat maghrib, habis subuh kita zikir lagi. Yang simpel, yang sederhana. Paling tidak boleh meninggalkan seseorang baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, zikir-zikir yang lain. Ya. Maka sampai demikian syaitan itu takut, lebih takut dari serigala, ya, atau dari si singa. Maka dikatakan oleh mu'allif sampai orang yang memiliki hati demikian membuat syaitan nggak berani, ya, takut, ya, tersungkur, ya. Kemudian di sini dikisahkan ketika antara satu dengan yang lain berkata, fayaqul, antara satu dengan yang lain mengatakan, masya'nu, apa yang terjadi? Ya. Ketika ada setan tersungkur, setan-setan yang lain ini berkumpul. Ngapunian? Paca tersungkur kan begitu, ya. Maka kata setan yang tadi menjawab, ya, ia tersungkur oleh pandangan manusia. Tersungkur oleh pandangan manusia. Manusia yang betul-betul beriman kepada Allah, yang kuat ilmunya, kuat ini amalnya dan seterusnya. Maka di sini pun dikatakan oleh jawaban yang lain, ya, duhai, ya, pandangan hati yang bebas bercahaya. Hampir-hampir apa? Syaitan terbakar karena cahayamu. Hampir-hampir syaitan itu terbakar dengan cahayamu.